Shalom, selamat pagi untuk kita semua saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan dapat berjumpa kembali dalam renungan harian di kanal YouTube HKBP Limo dari Renungan Harian Logos pada edisi hari ini pada hari Rabu tanggal 13 September 2023. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu makna baptisan bagi kita umat Kristen adalah yang hubungannya dengan pertobatan. Sebagaimana diceritakan pada nats ini, dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16 ini, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah dan berilah dirimu dibaptis. Diceritakan pada ayat-ayat sebelumnya pada Kisah Para Rasul pasal 22 ini, perjalanan hidup Saulus yang menjadi Rasul Kristus, menjadi Paulus pengikut Kristus. Di mana diceritakan di ayat-ayat pada pasal 22 ini, di awalnya adalah bagaimana seorang Paulus yang dalam perjalanannya menuju Damsyik, yang tadinya dia seorang pembenci, pemburu, bahkan membicarakan sampai membunuh para pengikut Kristus. Karena Saulus tidak menginginkan pemberitaan akan firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Saudaraku terkasih, melalui kisah ini, pada nats ini, Paulus yang tadinya membenci dan memburu pengikut Tuhan, dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus menangkap seorang Saulus, menyadarkan dan memberikan pertobatan kepada Paulus sehingga dia sampai mengalami kebutaan. Tetapi dengan pertolongan seorang Ananias, Paulus kembali ditahirkan, disucikan dan matanya yang buta kembali dapat melihat. Dan dalam nats ini diceritakan bagaimana Ananias memberikan pernyataan, memberikan arahan yang baik kepada seorang Paulus agar Paulus tidak lagi ragu-ragu dan kembali bangkit dan memberi dirinya dibaptis. Dan pada saat itu Ananias membaptis Paulus, dan sejak saat itulah Tuhan Yesus melalui Paulus memberitakan firman Tuhan hingga pada saat ini. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana perjalanan kisah seorang Saulus menjadi pengikut Kristus yang mengalami pertobatan. Demikian juga dengan hidup kita. Saudaraku terkasih, tentu dalam kehidupan kita pernah mengalami bagaimana kita yang tadinya belum mengenal, belum memahami sebagai kita pengikut Kristus. Melalui nats ini, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita akan pentingnya pertobatan, perubahan akan dalam hidup kita, agar kita kembali datang kepada Yesus. Kita meninggalkan segala pelanggaran, dosa-dosa kita. Melalui kesaksian Paulus, kita diingatkan agar segala perbuatan-perbuatan kita di masa lalu yang tidak baik, kita mengaku, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan kita, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, agar kita dapat suci, dapat kembali membuat berbuah kepada semua umat dan memberitakan firman Tuhan kemanapun kita berada. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kisah lanjutannya juga di pasal berikutnya, Paulus kembali ke Yerusalem, dan dia pada saat berada dalam bait Allah, dia merasakan kuasa ilahi dalam hidupnya. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Saudaraku terkasih, demikian juga kiranya dengan kita. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kiranya kita selalu bersaksi
bersama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus dapat kita sebarkan, dapat kita sampaikan kepada seluruh umat, agar semakin banyak yang percaya dan bertobat bahwa Tuhan Yesus yang menjadi sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini dapat menjadi penyemangat dalam melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami panjatkan kepadamu Allah kami, yang kami puji dan kami sembah dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, kesaksian seorang Paulus yang bersaksi akan pertobatannya, menjadi pemberita Injil, bersaksi dalam hidupnya, dalam memberitakan firman Tuhan kepada seluruh umat di dunia. Melalui firman ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami, agar kami juga dapat mencontoh meneladani kehidupan Paulus, menjadi melakukan pertobatan, bersaksi akan firman Tuhan, dan berjanji meninggalkan segala perbuatan dosa pelanggaran kami di masa-masa lalu, dan membuat kami semakin lebih baik lagi, dan memohon pengampunan kepada Tuhan agar kami diampuni dan menjadi berkat Tuhan dalam melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu ini menjadi penyemangat dalam hidup kami, dalam menjalani segala aktivitas kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Kasih setia Tuhan selalu beserta kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dimanapun berada. Sembuhkan jemaat-Mu yang sakit, berikan kekuatan bagi yang lemah, tambahkan sukacita di setiap keluarga. Berkati Tuhan keberadaan kami di tengah gereja-Mu ini, berkati juga pemerintahan kami di negara kami ini, agar semakin bijaksana, semakin lebih baik lagi dalam melindungi kami seluruh rakyat di negara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, kepadamu lah kami serahkan hidup kami dalam segala pergumulan kami, dalam segala keinginan dan rencana kami ke depannya, kiranya kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.